Hai precious people, kalau misalnya kalian ingat terakhir kali aku ke Macau, aku kesana untuk agenda liburan bareng keluarga sekaligus nyobain bungee jumping. Tapi kali ini aku bakal berangkat ke Macau untuk pengalaman yang bener-bener berbeda. Soalnya kali ini aku pengen explore Macau dari sudut pandang seorang Muslim traveler. Dan jujur kalau misalnya dari risetnya, Macau bener-bener bikin aku takjub. Karena kalau misalnya kita lihat, Macau itu tuh punya banyak banget spot untuk jalan-jalan. Mulai dari mereka punya jalanan bersejarah di Macau Peninsula, mereka juga punya vibes warna-warni di Taipa, sampai tempat yang tenang seperti di Kowloon. Pokoknya setiap sudut di Macau itu punya cerita dan keunikannya masing-masing. Jadi yuk langsung aja ikutan aku trip ke Macau kali ini. Let's go! Nah, kalau kalian terbang lewat Hong Kong kayak aku, ada satu layanan yang wajib banget kalian coba. Namanya Fly You to Macau. Jadi kalau kalian punya paspor asing di luar dari Greater China Region, bisa naik shuttle bus gratis langsung ke Macau. Serunya lagi, sepanjang jalan kita bakal ngelewatin Hong Kong-Zhuhai Macau Bridge, yaitu jembatan laut terpanjang di dunia. Setelah perjalanan sekitar 40 menit, let the journey begin! Selama 3 hari di sini, aku mutusin buat nginep di daerah yang cukup strategis, yaitu di Macau Peninsula. Pas proses check-in, staf hotelnya langsung kasih aku buku panduan Macau Halal Travel Guide. Di dalamnya lengkap banget, ada info restoran halal, tempat wisata, sampai panduan tempat sholat. Malah kalau butuh, mereka juga bisa nyediain pengganti sejadah loh. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin aku sangat berkesan. Ini dia salah satu spot paling ikonik di Macau, yaitu Ruins of St. Paul's. Sebenarnya aku udah pernah kesini dulu, tapi waktu itu cuma mampir buat foto-foto sebentar terus pulang. Pas balik lagi kali ini, aku baru tahu kalau ternyata ada banyak hal menarik yang bisa dieksplor di balik dinding ini. Disinilah kalian bakal nemu banyak informasi sejarah dan museum kecil yang ngebahas tentang Macau di masa lalu. Setelah puas keliling St. Paul's, aku nemu hidden gem yang lokasinya deket banget dari sini. Namanya Min M Plaza, semacam mall yang ngejual produk-produk lokal asli buatan Macau. Dan yang bikin aku kaget, ternyata mereka juga punya halal corner di sini. Jadi nggak perlu tebak-tebakan lagi deh mana yang halal atau enggak. Ada cookies, mie, kopi, dan jujur kemasannya juga estetik banget, cocok buat dijadiin oleh-oleh. Jalan kaki nggak sampai 3 menit, kita bakal sampai di Senado Square. Trotoarnya punya motif gelombang hitam putih, ditambah bangunan-bangunan pastel khas Portugis. Vibes-nya beneran kayak lagi di Eropa. Mulai lapar habis keliling Senado Square. Jalan kaki beberapa menit aja, kalian bakal nemu Lulan Restaurant. Mereka punya hand pulled beef and lamb noodles khas Xinjiang. Jujur pas baru masuk restorannya aja tuh wanginya menggoda banget. Asli ini sih wajib banget balik lagi ke sini. Ditambah lagi di dalam restoran mereka juga menyediakan musola loh. Selain musola di restoran, Macau sebenarnya juga punya masjid sendiri buat kita beribadah. Masjid ini dibangun oleh para tentara muslim di awal tahun 1980-an. Nah, kalau kalian tertarik sama arsitektur Islam, jangan lupa mampir ke Moorish Barracks yang ada di dekat sini. Desain lengkungan dan berandanya itu terinspirasi langsung dari Timur Tengah. Pas sampai di Rua dos Arvanarios, rasanya aku cuma pengen jalan santai sambil menikmati indahnya jalanan di sini. Di sepanjang jalan, banyak banget toko-toko kecil lucu dan dekorasi yang cantik di setiap sudut. Aku sempat mampir ke How How City, sekalian buat lihat oleh-olehnya yang lucu. Awalnya sih cuma pengen istirahat sebentar, tapi pas udah duduk, rasanya langsung mager dan gak pengen buru-buru. Setenang dan senyaman itu, bisa betah deh pokoknya seharian di sini. Tapi nggak kerasa, udah waktunya makan malam. Untuk makan malam, aku nyobain Dong Lai Shun, salah satu restoran halal yang paling banyak direkomendasiin di Macau. Dan ini adalah pengalaman pertama aku nyobain hotpot ala Beijing. Daging dombanya diiris super tipis, bikin teksturnya terasa jauh lebih lembut. Pas gigitan pertama, aku akhirnya paham kenapa orang-orang suka banget makan hotpot. Di hari kedua, kita nyebrang ke daerah Taipa dan suasananya langsung berasa beda banget. Begitu ngelewatin jembatan, semuanya tuh terasa lebih tenang dan santai. Rumah-rumah warna hijau ini namanya Taipa Houses. Setuju nggak kalau visualnya tuh kayak keluar dari adegan film? Dulunya tempat ini adalah rumah tinggal asli, tapi sekarang dialih fungsikan jadi museum yang nyeritain sejarah budaya Macau. Satu hal yang aku suka dari Taipa adalah jalan kaki random aja tuh rasanya udah seru banget. Di satu sudut kita bisa nemu street art yang penuh warna, di sudut berikutnya tiba-tiba kerasa vibes Portugal. Buat makan siang kita mampir ke Vegetarian Farm. Awalnya aku ngira makanannya bakal simpel-simpel aja, tapi ternyata rasanya sekaya itu. Ini adalah restoran vegetarian bergaya Tiongkok yang juga halal friendly, jadi kamu bisa ngerasain sisi lain dari ragam kuliner Macau. Habis makan siang, aku menuju ke Taipa Grande Viewing Platform. Bagian paling serunya adalah kita bisa naik inclined lift ini buat sampai ke atas. Pas beneran sampai di puncak, wow! Aku nggak nyangka kalau Macau bisa kelihatan sih sinematik ini.
Malamnya aku makan di Zamzam Restoran and Bar. Pas baru masuk, aroma rempahnya aja tuh udah bikin perut aku lapar. Interiornya juga punya vibes Timur Tengah yang nyaman dan welcoming banget. Di sini mereka nyajiin makanan India dan Timur Tengah. Yang kalian harus tahu, wangi dari nasi biryaninya tuh menggoda banget. Tapi menu favorit aku tetap beef tajinnya. Daging sapinya empuk dan bumbunya meresap ke dalam. Jujur rasanya aku nggak bisa berhenti makan ini. Pengalaman makan di sini semakin lengkap karena mereka juga nyediain tempat sholat. Rasa nyaman kayak gini nih yang benar-benar dicari sama para Muslim traveler. Begitu nyampe di Cologne, aku berasa kayak lagi di sisi Macau yang berbeda lagi. Dibanding pusat kota, di sini suasananya jauh lebih sepi dan tenang. Siapa sangka kalau aku bisa ketemu panda di Macau? Di Macau Giant Panda Pavilion, kalian bisa ngelihat panda-panda yang lagi asyik makan bambu, tidur, atau sekadar santai seharian. Jujur mereka jauh lebih lucu daripada yang aku bayangin. Selain panda, ada juga panda merah, monyet, dan banyak hewan lainnya di sini. Dan yang bikin aku kaget, masuk ke taman ini tuh bener-bener gratis. Aku suka karena taman ini nggak cuma pamer hewan aja, tapi mereka juga ngasih edukasi soal konservasi dan perlindungan lingkungan. Kita tutup hari ini dengan makan siang di Cafe Panorama yang lokasinya ada di tepi laut. Mereka nyajiin makanan India yang rasanya juga enak banget. Habis makan, kalian bisa jalan keluar sambil mandangin laut lepas yang bikin rileks. Jadi seru banget kan trip kali ini, bener-bener nunjukin ke aku sisi lain dari Macau. Ternyata Macau itu jauh lebih luas daripada hotel mewah dan sebagai seorang muslim traveler, aku juga gak nyangka bakal senyaman ini jalan-jalan di sana. Mulai dari ruang sholat, makanan halal, sampai lokasi-lokasi yang ramah muslim, Macau ternyata bener-bener punya semuanya. Tapi bagian favorit aku adalah Macau yang terasa santai, tipe tempat yang bikin kita pengen stay lebih lama lagi. Kalau misalnya kalian juga tipe yang suka jalan-jalan santai tapi meaningful, aku sangat merekomendasikan Macau. Dijamin pasti kalian juga bakal jatuh cinta. See you on my next trip, and sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!